Ini kabar lanjutan dari Irianti Erning Praja. Ibu dua anak laki-laki itu mengaku terkejut setelah melihat tayangan Cek dan Dicek Sabtu 15 Mei lalu. Meski begitu, penyanyi yang sudah menghasilkan 2 album itu masih belum yakin suaminya Muhammad Reza Suganda telah berselingkuh. Kepada Cek dan Dicek yang menemuinya Senin 17 Mei kemarin, Irianti mengomentari foto mesra suaminya itu. Sebagai perempuan cemburu, pasti. Tapi aku kan nggak pernah lihat sendiri. Mengumumkan pencekalan suami Direktur Institut Maya Gita itu ke seluruh pintu keluar imigrasi. Cegah tangkal dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung karena khawatir pria ganteng bergelar insinyur itu akan kabur ke luar negeri. Tidak hanya Kejaksaan Agung, pencekalan terhadap Komisaris PT Ganda Nusa Indah Permai itu juga dilakukan oleh Polri melalui surat tertanggal 11 April. Seperti diketahui, Takala Hutasuit diadukan oleh Induk Koperasi Unit Desa atau Inkut karena telah mengeluarkan 3 lembar cek kosong yang nilai seluruhnya mendekati 80 miliar rupiah. Lantas kenapa sampai 2 instansi meminta pencekalan itu? Biasanya ada satu kekhawatiran, kalau yang 11 April itu yang keluar bukan dari Kejaksaan Agung, itu dari kepolisian. Ada dari kepolisian. Kepolisian itu meminta kepada pihak imigrasi, itu juga dilakukan. Ada semacam sedikit di sini. Kalau kepolisian juga boleh meminta dalam proses untuk sementara ya. Imigrasi sih tidak akan sejauh itu. Yang penting imigrasi melaksanakan atau langsung melakukan pelaksanaan ya sebagai pelaksana dari permintaan. Jadi sebelum menikahi Maya Rumantir pada tanggal 16 April, Takala sudah dicekal? Sudah dalam pencegahan. Yang proses untuk permasalahan itu kan Kejaksaan Agung. Tapi kalau kami hanya melaksanakan apa yang diminta oleh Kejaksaan Agung untuk tidak bisa keluar dari Indonesia. Bagaimana jika Takala melanggar dengan pergi ke luar negeri dengan alasan berbulan madu dengan Maya Rumantir? Akan merepotkan posisi dia karena dia sebenarnya posisi orang sekarang ini yang untuk sementara diperlukan di Indonesia ya, tidak bisa keluar. Harapan saya tidak keluar. Seperti diketahui, kuasa hukum Inkut Farhad Abbas mengadukan Takala ke Polres Jakarta Selatan beberapa hari setelah ia menikah dengan Maya Rumantir. Kita semua wakili Inkut melaporkan bahwa terjadi penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh saudara Takala ya. Ya, di mana ya saudara Takala mengeluarkan cek kosong yang senilai 65 miliar, 1 miliar dan 13 miliar setengah ya kan. Artinya memang diawali dari perjanjian impor ya, pengadaan kedelai, kemudian karena dia tidak menyanggupi, kemudian dia rubah akan mengadakan cengkeh, kemudian dirubah lagi ke gula. Karena terkena cegah tangkal itulah Takala selalu menghindar dari wartawan, baik setelah pernikahan maupun seusai resepsi. Bahkan ketika Maya Rumantir menggelar konferensi pers di gedung Institut Maya Gita Selasa 27 April lalu, ia tidak kelihatan batang hidungnya. Ketika itu Maya Rumantir berkilah suaminya bukan selebriti sehingga tidak mau diwawancarai wartawan. Sampai berita ini diturunkan, Maya Rumantir maupun suaminya Takala Hutasuit tidak bersedia untuk dimintai konfirmasinya. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi setiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali pemirsa setelah kita merecek yang satu ini. Pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila mendapat kesempatan untuk menikmati keindahan alam negeri jiran Malaysia atas undangan Dewan Pelancongan Malaysia. Dan pemirsa, berikut ini adalah komentar mereka yang ditemui saat menerima undangan itu dalam sebuah acara hari Minggu 16 Mei kemarin. Pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila mendapat kesempatan mengunjungi Malaysia. Mereka diundang oleh Dewan Pelancongan Malaysia dalam rangka eksibisi yang dilakukan oleh Tourism Selangor yang merupakan bagian dari agenda tahunan pariwisata negeri ini. Di negeri jiran, Vena, Ivan dan 3 anggota keluarganya akan mengunjungi daerah-daerah wisata seperti ke Selangor, Genting, Sepang dan Sunway Lagoon.
Hari Minggu kemarin tim Cek dan Dicek menemui suami istri yang telah membina rumah tangga selama 9 tahun itu di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Pasangan ini menceritakan bagaimana perasaannya setelah mendapat undangan tadi. Yang jelas dapat tiket, dapat akomodasi, dapat jalan-jalan. Karena saya ke Selangornya sendiri belum. Waktu kemarin tuh kebanyakan ke Genting sama ke KL-nya gitu loh. Jadi mungkin akan dibawa traveling. Bagi pasangan ini Malaysia sebenarnya bukan negara yang sangat asing. Mereka mengaku sudah pernah ke sana sehingga tahu persis bagaimana kondisi negeri jiran itu. Waduh, kalau Malaysia tuh boleh dibilang truly Asia ya. Slogannya tuh bener banget. Karena sama-sama negara Asia gitu dan mereka punya adat istiadat yang sangat kuat, Melayu ya. Tapi yang namanya teknologinya, kemudian dari kedisiplinan orang-orangnya, kebersihannya dan kayaknya tuh kayak kita tuh apa ya, West meet East gitu loh. Jadi semua ada di situ, komplit banget gitu loh. Jadi kayaknya apa ya, kalau untuk shopping oke banget, untuk daerah tujuan wisatanya oke banget. Terus hotelnya juga ya, kayaknya rata-rata semuanya apa ya, punya poin lebih karena mungkin bersihnya kotanya. Jadi kita jalan aja kayaknya ada di mana gitu, padahal sih deket banget gitu sama Indonesia. Apakah kesempatan ini akan mereka pergunakan sebagai masa bulan madu kedua? Mestinya dikasih tiket 2 tuh mestinya mungkin tujuannya honeymoon. Tapi kayaknya nggak bisa kita ya. Tetap kepikiran anak, jadi kayaknya honeymoon di rumah aja deh. Selain berbincang soal undangan melancong, Vena bertutur tentang kegiatannya akhir-akhir ini. Selain mengelola sanggar senam, Putri Indonesia 1994 itu sudah selesai merekam album single perdananya. Sayangnya sampai saat ini belum ada perusahaan rekaman yang melirik untuk memasarkan album tersebut. Apa komentar Vena? Belum, masih nawarin ke label, tapi saya ada deadline ya. Kalau nih ngomong paling jelek, mudah-mudahan nggak, bulan Juli nggak ada kabar, mungkin ya saya harus launching dengan kekuatan sendiri. Vena rupanya tidak main-main dalam menggarap album yang beraliran rumba, reggae, salsa, dan R&B itu. Menurut wanita yang saat ini mengelola Celebrity Cafe itu, ia membiayai sendiri produksi albumnya tersebut. Di album ini ia melibatkan musisi kawakan Dian Pramana Putra dan Pongki. Sebenarnya sejak kapan Vena menyiapkan album barunya itu? Ya udah dari tahun yang lalu, cuma akhirnya selesai juga baru bulan ini gitu. Mulainya mungkin sekitar bulan Oktober ya tahun yang lalu, mulai pemilihan lagu dan sebagainya. Jadi estimasi ya setahun setelah perencanaan lah kita tuntasin gitu loh. Perselisihan antara Irianti Erning Praja dengan suaminya Muhammad Reza Suganda belum juga terselesaikan. Senin kemarin Irianti mengomentari tentang wanita berinisial N atau I, putri seorang pengusaha hotel internasional yang diduga sebagai orang ketiga dalam persoalan rumah tangganya. Dan berikut pemirsa penuturan Irianti Erning Praja kepada Cek dan Dicek. Ini kabar lanjutan dari Irianti Erning Praja. Ibu dua anak laki-laki itu mengaku terkejut setelah melihat tayangan Cek dan Dicek Sabtu 15 Mei lalu. Meski begitu, penyanyi yang sudah menghasilkan 2 album itu masih belum yakin suaminya Muhammad Reza Suganda telah berselingkuh. Kepada Cek dan Dicek yang menemuinya Senin 17 Mei kemarin, Irianti mengomentari foto mesra suaminya itu. Sebagai perempuan cemburu pasti, tapi aku kan nggak pernah lihat sendiri. Kan dari media juga aku tahunya ternyata ada fotonya peluk cewek gitu. Terus aku tanya dia sahabatnya katanya gitu. Ya udah aku percaya omongan dia. Aku nggak tahu karena aku kan nggak tinggal di rumah si N. Kalau ternyata dia emang datang-datang, orang-orang di tetangga tahu atau bagaimana gitu, saya nggak tahu gitu. Tapi bagaimana kalau hubungan keduanya lebih dari sekedar sahabat? Aku nggak mau pusing lagi kan, toh aku udah mau bercerai. Cuman aku menghimbau aja jangan dulu lah bersahabat sama istri orang gitu. Jika benar Reza menjalin hubungan yang lebih dari sekedar persahabatan dengan wanita itu, apakah Irianti tidak merasa dikhianati? Berkhianati enggak ya, karena kan gosipnya dia dekat sama perempuan itu setelah pisah rumah sama aku. Jadi kan aku sih nggak merasa terkhianati ya, mau kecewa aja ngapain sih deket-deket sama orang yang ada suaminya. Kalau sebagai perempuan sih harusnya si N itu tidak mendekati orang suami yang lagi laki-laki ya, mungkin diperhatikan. Jadi ya lupa lah sama aku gitu. Sebagai sahabat pun dia tidak perlu terlalu dekat sama suami saya. Apakah Irianti menganggap wanita tersebut sebagai pengganggu rumah tangganya?
aku merasa orang ini memperkeruh hubungan aku dengan suami aku. Kalau memang benar dia bersahabat dekat ataupun apalagi berpacaran, Lantas bagaimana hubungan Irianti dengan Reza? Apakah tidak mungkin diperbaiki? pokoknya